ikut pelatihan ini, luruskan niat. Karena apa? Setiap orang datang itu kan pasti berniat berbeda-beda Pak niatnya. Maka sebelum nanti pelatihan teknis terapinya, kita samakan dulu. Kita beri materi tentang niat, kita kasih gambaran bagaimana sih dunia terapi. Karena kalau panjenengan datang ke sini, tujuannya saya pengen belajar ilmu terapi supaya nanti bisa terapi, dapat amplop, bantu suami dan sebagainya. Kalau tujuannya cuma amplop, rugi Pak, rugi. Karena saya binaan di Perti 15.000 orang lebih. Dari binaan-binaan terapis itu belum ada anggota Perti yang keliling terapi itu pakai Pajero Spot, itu belum ada. Artinya apa? Kalau panjenengan ingin belajar ilmu terapi ini untuk sukses, itu sulit Pak. Tapi kalau cari keberkahannya luar biasa. Sekarang yang terapis, ada yang terapis sudah jadi terapis belum ya? Tapi rata-rata misalnya pernah manggil tukang pijen dan lain-lain ya, Pak ya. Rata-rata jenengan isi amplop berapa? 50.000 kan? Lah itulah ini tak temukan ini para terapis dengan yang memberi amplop. Jangan para terapis jangan berharap banyak karena pasiennya sudah menganggarnya cuma 50.000. Di mana-mana begitu, Abu. Se-Indonesia begitu. Jadi sudah ada kesepakatan yang tidak ada kongresnya itu. Isi amplop itu 50.000 rata-rata. Sekarang jadi terapis misalnya sehari 2 pasien tuh hebat gak Pak? Sehari 2 pasien sepanjang tahun, hebat gak? Hebat itu. Yuk sekarang dilihat, kalau isi amplop itu 50.000, kemudian dapat pasien 2 orang sehari sepanjang tahun, berarti sehari 100.000 ya. Dikumpulkan itu. Kalau kita memang punya tujuan pengen jadi orang sukses dari ilmu terapi ini, standar orang sukses itu punya rumah mewah, mobil mewah, naik haji bagi muslim, kan begitu ya? Kalau di cangkringan kira-kira butuh berapa miliar Pak untuk rumah mewah? 2M bisa? 2M ya? 2M cukup. Mobilnya Pajero Sport 700 juta, tambah haji dan lain sebagainya 1 miliar, berarti 3 miliar Pak. Jenengan pengen dikatakan orang sukses itu kumpulkan uang 3 miliar. Kalau jenengan dari terapi, padahal para pasien itu menganggarnya cuma 50.000 per amplop, sehari dapatnya 2 amplop, berarti sehari 100.000. Dipotong bensin, dipotong makan bakso, termasuk untuk kondangan-kondangan. Sisanya berapa masukkan ke kotak, ditunggu sampai 3 miliar Pak. Karena kalau jenengan ingin berniat menjadikan ini sebuah usaha itu ada yang namanya studi kelayakan usaha. Kira-kira layak nggak ini jadi usaha? Nanti panjenengan baiknya menghitung beneran Pak. Karena kalau tidak nanti terjebak. Karena di setiap amal perbuatan kita itu selalu ada setan yang menggoda. Coba dimasukkan butuh berapa tahun untuk menjadi 3 miliar. Saya pernah menghitungnya Pak, dan saya hentikan. Karena untuk 1 miliar saja butuh waktu lebih dari 100 tahun. Jadi kalau panjenengan belajar di sini itu hanya untuk sekedar golek duit, rugi. Jenengan terapi itu gak usah mikirkan amplop. Amplop itu dipikirkan pasien. Ngapain jenengan mikirkan amplop? Mikir satu, pasien mikirnya seket. Kecewa Pak. Kan begitu. Banyak terjadi itu para terapis itu rahasia umum itu. Dipanggil pasien, sampai sana ternyata rumahnya 3 lantai, mewah, mobilnya banyak, mobil-mobil mewah. Kalau dipanggil seperti itu seneng nggak Pak Bu? Seneng, harapannya apa? Sebelum nerapi, pasiennya, keluarganya cerita, ini sudah dibawa ke Amerika, sudah berobat ke Malaysia, Singapura, habis miliaran nggak sembuh-sembuh. Minta tolong nggih Pak, Bu, nggih kita terapi. Atas izin Allah ada perkembangan bisa
bisa jalan walaupun timik-timik, keluarga seneng sampai nangis. Terus kita dikasih amplop, seneng gak? Sampai di rumah dibuka 25.000. Para terapis itu sering mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi walaupun nilai yang kita lakukan kalau di nominal itu mungkin ratusan miliaran, tapi penghargaannya itu amplop itu nggak muat kalau miliaran. Muat itu 50.000 amplop itu. Nah, kecil-kecil itu Pak. Maka kita sarankan, kita anjurkan, kita himbau, kita ajarkan. Kalau seperti itu, kalau terapi itu niatnya ikhlas membantu saja, amplop itu sudah dianggar. Gak usah kita pikir-pikirkan. Betul gak? Rezeki Pak Bu, kalau belum haknya, kalau memang bukan rezekinya mau dikejar bagaimanapun juga gak akan dapat. Betul gak? Saya sering kayak gini Bu. Biasanya gak cuma kayak gini Bu. Ini cuma kerdus saja. Saya biasanya kalau ngisi ada anggur, apel, kelengkeng, dan sebagainya. Panitia sudah menganggarkan untuk saya, itu rezeki saya. Tapi kalau Allah sudah menentukan bahwa itu bukan rezeki saya nggak akan makan itu. Karena nggak mungkin ngisi sambil makan apel. Di mana-mana begitu, nanti dimakan panitia sendiri. Itu bukan rezeki saya, walaupun sudah di hadapan saya untuk saya. Harusnya panitia peka. Plastik kresek. Itu rezeki saya nanti. Cuma ditaruh sini kan, habis ya. Kan begitu ya. Kita berharap tadi pasiennya kaya raya, paling tidak ceritanya miliaran, paling tidak ya dikasihlah berapa juta kan gitu ya. Tapi itu kan pikiran kita. Tapi kalau Allah sudah menganggar di sana bahwa rezekimu hari ini 25.000, jadwal kamu adalah terapi orang kaya raya, dapatnya pasti 25.000. Terus kalau kita mendapatkan perlakuan kayak gitu, sudah terapi, ada progres, padahal yang tidak ada progres luar negeri bisa miliaran, kok kita cuma dikasih 25.000? Jujur, apa kata batin kita? Kecewa nggak? Kecewa. Dersullah enggak Pak biasanya? Dersullah. Kalau nanti dipanggil lagi mau enggak Pak? Diblokir nomornya. Perlu istighfar enggak kayak gitu? Bener. Istighfarnya untuk kita atau untuk dia? Ciri-ciri istighfar untuk siapa? Tergantung kalimat setelah istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada ya orang kayak gitu. Nah itu untuk dia itu, bukan untuk kita. Salah istighfar itu namanya. Padahal yang memberikan rezeki siapa? Ketika Allah sudah seperti itu, kita dapat 25.000 rezeki itu. Kemudian kita bersulo, marah, ngeblokir, itu sebenarnya kita sedang marah bersuruh sama siapa? Mau blokir Allah? Berani blokir Allah? Hati-hati di dunia terapi seperti ini. Maka kita sarankan kalau cari uang, cari duit, dagang, bisnis, kerja Pak. Tapi kalau cari keberkahan, ayo kita bantu para orang-orang yang hidup dengan sakit. Siap Pak? Karena ilmunya kan gampang. Kan nanti cuma nyetrum. Nyetrum itu gampang, nanti pelatihannya 15 menit udah bisa semua Pak. Ada yang belum pernah setrum? Rata-rata sudah pernah setrum kan? Butuh pelatihan enggak? Enggak. Yang penting nanti itu nyetrum. Kuncinya dengan bayar token listrik itu aja. Selama ada setrum, insya Allah bisa terapi. Begitu sederhananya. Kalau itu kita lakukan kepada orang yang kemudian kok sakit gagal ginjalnya sembuh, diabetesnya sembuh, jantungnya sembuh, itu rasa terima kasihnya itu yang kita lakukan sesuatu yang besar. Besar nggak kira-kira Pak? Jangan mau dihargai cuma 50.000.
50.000 itu bonus, maka di itu tidak boleh tarif. Kalau dikasih, terima itu halal. Tapi jangan mentarif. Kita merendahkan diri kita sendiri kalau mentarif. Kita berarti mengukur diri kita sendiri. Tarifmu piro? 50.000 kelasnya. Terapi sama ini tarifmu berapa? 300. Berarti kamu lebih rendah daripada dia. Kan begitu, Pak? Yang membuat ukuran itu siapa? Panjenengan sendiri. Kalau panjenengan hanya melihat mengukur diri panjenengan itu cuma 100.000, 50.000, rugi. Ada nilai-nilai yang lebih, ada tanggung jawab yang lebih. Ilmu itu, ilmu alat itu gak ada hukumnya. Tergantung siapa yang pakai. Pacul hukumnya apa Pak? Pacul Pak. Cangkul hukumnya apa cangkul? Makruh, haram, halal atau apa? Halal. Kalau membaca orang gimana? Maka tergantung pemakainya. Ilmu terapi nanti tergantung panjenengan. Untuk bantu orang itu bisa, untuk dakwah itu bisa, untuk ngapusi merampok pasien itu bisa Pak. Misalnya nanti, atau jenengan bisa mengira-ngira, jenengan sudah jadi seorang terapis, pakai air mineral kayak begini, dibuka, diisi kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, dikocok, yang penting pasien tidak tahu. Sampaikan ke pasien, Pak, ini obatnya, ini herbalnya, diminum sehari 3 kali, harganya 100.000. Kira-kira dibeli nggak? Diminum nggak? Gak heran, Gus Samsudin itu kaya raya Pak. Gus Samsudin. Kalau jenengan mau jadikan seperti itu, monggo silakan pilih, karena itu ilmu alat. Tapi kalau panjenengan tahu bahwa Allah itu mengkaruniakan ilmu kepada kita itu tentu tidak kebetulan. Panjenengan hadir di sini itu tidak ada kebetulan. Panjenengan itu terpilih. Tinggal panjenengan nanti bagaimana mengambil hikmah dari pertemuan ini nanti. Semua ilmu yang Allah turunkan itu punya tanggung jawab dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan hanya sekedar ilmu menjahit, Allah karuniakan ilmu menjahit pada seseorang, dan orang ini tahu bahwa ilmu ini akan dipertanggungjawabkan, bahwa orang itu tahu kewajibannya adalah dakwah, maka dia dakwah dengan ilmu jahitnya. Dakwahnya para penjahit adalah dengan memproduksi baju-baju yang sesuai dengan syar'i. Itulah dakwahnya para penjahit. Dakwah itu tidak harus dengan menghafalkan Al-Quran dan hadis, Bapak sekalian. Karena kewajiban dakwah itu melekat secara pribadi. Tidak semua orang hafal Quran, hafal hadis. Tapi Allah tidak pernah salah setting. Maka ketika orang itu dikaruniai ilmu menjahit, dia tidak paham tentang ilmu ini, tentang hakikat ilmu ini. Hakikat ilmu itu, ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmu diamalkan akan membuat orang yang mengamalkan itu dekat dengan Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Sama-sama ilmu penjahit, orang yang ngerti dakwah tadi, dia akan semakin dekat dengan Allah. Dia produksi baju-baju yang syar'i, dia dakwahkan bagaimana cara menutup aurat yang benar. Tetapi ada orang yang dikaruniai ilmu menjahit, ilmunya luar biasa sampai kuliah di Paris, dia nggak paham nilai-nilai agama, dia nggak paham kewajiban dakwah, dia produksi baju-baju you can see, kelihatan aurat, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan itu menjadikan dia jauh dari Allah. Sama-sama ilmu jahit. Ilmu terapi juga sama. Kalau ilmu terapi ini nanti jadikan alat untuk dakwah, nilainya tinggi Pak. Tapi kalau hanya untuk menjadikan cari duit, yo pas-pasan, apalagi ngapusi pasien. Saya sudah mentok 20 tahun lebih jadi terapis. Kenapa saya berhijrah? Banyak pelajaran yang bisa saya ambil. Orang sakit itu senang atau susah Pak? Sing susah yang sakit atau sak keluarga. Bahkan misalnya harus dibawa ke rumah sakit, orang nggak mampu harus nyewa mobil kan itu, ngantri di sana itu. Bagaimana bisa hati kita ini kok nggak kemudian tersentuh ketika para terapis atau panjenengan nanti menjadikan pasien-pasien yang sangat kesusahan itu dijadikan bahan komoditi. Kalau dengan profesi, sebagai profesi itu jenengan akan menjadikan pasien pasti barang komoditi. Kalau panjenengan menjadikan pasien itu barang komoditi, sudah saya pastikan sulit untuk bicara ikhlas Pak. Betul enggak?
Karena orientasinya ini belum nanti closing produk dan sebagainya. Ini orang susah Pak, orang susah. Jual tanah, jual ini, utang sana, utang sini untuk berobat. Terus kita jadikan orang seperti itu, kita peres, kita ambil. Kenapa nggak bisa kita bantu? Dibantu saja. Kalau dia nggak bisa memberikan sesuatu, hanya bisa ngasih singkong, hanya bisa ngasih beras, nggak apa-apa. Karena rezeki itu bukan dari dia, rezeki itu dari Allah. Nanti Allah akan datangkan yang lain-lain lagi yang luar biasa. Sampai di sini paham Bapak Ibu sekalian? Jadi perti itu tidak seperti asosiasi profesi. Kita dakwah, ilmu yang akan kita ajarkan pun banyak. Tujuan kita dakwah, kita bantu orang-orang yang susah. Sepakat ya? Nah, semoga nanti ketika kita sudah berdakwah, Allah mudahkan semuanya. Karena sesungguhnya Allah memberikan sebuah tanggung jawab itu pasti dibekali dengan senjata-senjata yang luar biasa. Seorang terapis itu dakwahnya di tempat orang-orang sakit pasien. Yang paling diikuti fatwanya, yang paling diikuti kata-katanya bagi orang sakit itu siapa Pak? Dokter terapis kan begitu. Itu sudah lumrahnya begitu, maka kita manfaatkan untuk dakwah. Misalnya jenengan berani nggak kalau jenengan bukan terapis menasihati Pak Kiai ketua yayasan, Pak Kiai itu mbok tanah wakafnya itu mbok jangan dimakan keluarganya Pak Kiai sendiri, berani nggak seperti itu? Nggak berani. Tapi kalau Pak Kiai-nya datang ke tempat kita karena stroke, kita menasihatinya gampang. Pak Kiai manut kok. Pak Kiai buka baju Pak Kiai, tengkurap Pak Kiai, balik manut. Betul ya? Di ujung gang ada pemuda-pemuda yang sedang mabuk. Jenengan kesana dakwahi, sampaikan dalil-dalilnya. Wahai para pemuda, yang kalian lakukan adalah perbuatan dosa besar, bertobatlah. Kira-kira pemudanya tobat atau kalian digebuki? Tapi kalau pemudanya sakit, kesleo, ketabrak motor, stroke, kita menasihati itu paling tidak dia akan diem Pak. Boleh mabuk ilereng sholat orang, mbok yo sholat, neng urip tak mampir ngombe. Aku yang bedino ngombe Pak Di. Ngombe itu. Paham maksudnya ya? Jadi nanti terapi itu manfaatkanlah untuk dakwah. Karena yang paling diikuti omongannya adalah kita nanti. Justru disitulah. Nanti ada kaitannya dengan materi yang saya sampaikan, ketauhidan dalam pengobatan. Apa sih kaitannya penyakit dengan dosa? Apa sih kaitannya penyakit dengan dakwah? Nanti ada. Sampai situ paling tidak misinya panjenengan paham ya, kita itu dakwah. Yang pertama adalah mencetak terapis yang handal. Terapis yang handal yang saya maksud itu bukan yang sertifikatnya banyak, yang senior, bukan. Terapis yang handal menurut saya adalah terapis yang bisa menempatkan di manakah Allah, di manakah metode, di manakah terapis, posisinya di mana. Itu baru terapis handal. Jangan sampai ketika kita menerapi, kita lupakan Allah, kita merasa sombong, merasa metodenya kita tuhankan metode, kebanyakan begitu nanti. Pelan-pelan kita. Jadi bersandarnya itu harus yang